mampir ke kantornya Pak Babin di Mabes Polri. Wah, selamat datang Pak Purnomo di kantor kami. Pak Purnomo ini adalah salah satu anggota Polri yang menjadi inspirasi bagi kita semua karena beliau merawat ratusan ODGJ. Wah, menginspirasi ya. Pak Purnomo, apakah boleh saya itu menyumbang pasien? Loh, boleh Pak Babin, boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, ini tolong Sultan, Wigi sama Abdul ini tolong dibawa ke Lamongan aja dirawat. Loh, kok bisa Pak Bin? Soalnya mereka itu punya utang sama saya, Pak Pur. Punya utang, hubungannya dengan pasien saya? Iya, kalau mereka saya tagih itu pura-pura gila. Hari Senin besok kita buat saja laporan polisi kepada Joko Widodo. Gua gak bakal izinin lo pergi ke sana. Yang belum pernah dilakukan oleh siapapun, melaporkan mantan presiden ini ke polisi sebagai bentuk adanya tindak pidana. Gua kasih tahu sama lo kan orang Betawi, anak Betawi, mestinya lo bangun kota Betawi nih, lo jaga nih kota Betawi. Kan adanya tindak pidana. Hari ini nguber-nguber, besok kabur. Apaan tuh? Bahkan termasuk klasifikasi pelanggaran HAM berat. Lu jangan bujuk gua untuk berbuat dosa ya. Hukumannya itu hukuman mati. Ini pidana bukan perdata. Kalau perdata perlu prinsipal. Kalau pidana siapapun. Ini semua gara-gara lo. Lo gak bisa dipercaya. Yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui adanya tindak pidana boleh melaporkan kejahatannya itu. Ini semua gara-gara lo. Lo gak bisa dipercaya. Emangnya dulu saya masih bisa loh, karena banyak loh. Ini gua nih apa sih namanya, pangkat-pangkat itu, dan itu sah loh. Nanti kalau gua pasangin Andika pasti lupa. Kenapa? Karena nggak ada loh yang namanya mantan presiden. Tanya sama Lauli, betul nggak? Lo saya aja kaget-kaget harus disebut pakai Presiden Republik Indonesia kelima. Betul nggak? Lah kok sekarang maunya digituin? Ya enggak lah. Enak aja. Terus Polri, saya udah bilang mau ketemu Kapolri aja sampai hari ini nggak diterima. Ya biarin dah. Kali Kapolrinya juga rada-rada gemeter kali. Loh ya, ngapain sih orang nerima saya aja? Saya nggak makan orang kok. Kan saya hanya mau nanya, saya ingin tahu argumentasinya beliau bahwa kok yang saya bilang saya warga negara sah, rakyat saya tentu juga sah, partai saya juga sah. KPU memberikan keputusan kita boleh ngikut pemilu, ya terang dong saya boleh nanya, kenapa kok gua aja yang digubrak-gubrak gitu loh. Ya ini kan kalian nggak berani ngomong, ibu aja ngomong relax, ya saya nggak punya beban, apa? Terus mau diapa? Mau ditarget? Mau ditangkap? Apa dunia nggak akan horek? Presiden Republik Indonesia kelima gitu. Saya ini banyak temen loh, bukannya mau ngomong loh. Di dunia ini saya banyak temen loh, cuman aku kan diem aja gitu loh. Mereka ini semuanya pada nanya loh, Mega, what happened in your country? Emangnya terus aku pikir, ngapain nanya sama gue ya, mestinya sama yang lain dong. Aku kira kau sudah jadi makanan cacing. Tua bangka kepala. Kau bersenang-senang di atas kemelaratan orang lain. Kembalikan barang-barang rampasan itu kepada yang berhak. Rupanya kau akan menggurung. Masih belum kapok dengan kampuan pukulanku. Percuma berilmu tinggi kalau sikapmu tidak terpuji. Membela orang asing, menindas bangsa sendiri. Tutup mulutmu. Bersiaplah menunggu kematian.
Jadi saya harus kembali lagi ke satu flashback daripada bagaimana yang saya ikuti, saya dampingi, saya bersama terhadap Mas Jokowi ini. Dia bahkan terkesan sama saya terlalu menempatkan dirinya sebagai abdi dalam. Misalnya waktu awal-awal dia jadi presiden, asal ngomong dengan saya, Mas, yang ini kenapa nggak dilakukan? Wah, saya tanya ibu dulu. Mas, kenapa begini? Saya tanya ibu dulu. Bahkan pernah beberapa kali saya tanda kutip mengajari dia melawan Ibu Mega untuk tidak semua diikuti, gitu loh. Sampai ke situ saya. Jokowi tidak bisa diampuni dosanya. Iya. Aku termasuk orang yang ditipunya, gitu loh. Iya. Aku harus bersaksi. Moga-moga Jokowi dengar ini omongan ini. Senjata dia kan cengengesan. Sudah tapi belum. Bayangkan tuh, sudah tapi belum. Karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang Baswedan, kenapa? Kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02? Kami terus di jalan perubahan. Janji tanggal 22 datang ke depan masa, kita nggak datang. Halo, saya lagi di Karo, tapi orang karo awakmu. Kita ditipu terus gitu. Saya terus terang nggak tahu gitu. Terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. angin tak ada KTP-nya. Angin tak ada KTP-nya. Polusi udara tak punya KTP. Angin itu bergerak dari sana sini. Angin tak ada KTP-nya. Ya susah kalau kita menyalahkan angin. Mari kita joketin saja. Jadi ojo mau rungokne omongan-omongan sing arep menyesatkan. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Bila kapak itu dimasukkan ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan.
Oke, air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke, itu jalannya pelan-pelan. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Negeri para munafik. Ini julukan yang pas buat mereka yang tertutup mata hatinya. Kita adalah bangsa yang kadang terlalu sibuk mencari kekurangan hingga lupa menghargai kemajuan. Coba lihat fakta di lapangan, buka mata, buka telinga, lihat di sekitarmu. Jalan-jalan baru dibangun, kita malah mencibir. Itu hanya pencitraan, kata mereka. Pelabuhan-pelabuhan besar berdiri, oh apalagi nih, itu masih belum cukup. Infrastruktur menghubungkan desa ke kota kita sinis. Itu kan memang tugas pemerintah. Lanjut mereka. Jadi apapun hasilnya bagi mereka yang hatinya tertutup, selalu ada celah untuk menyalahkan. Tapi mari kita renungkan sejenak, siapa yang sebenarnya rugi jika kita terus bersikap seperti ini? Jokowi? Tidak, bukan dia. Karena pemimpin akan datang dan pergi. Yang rugi adalah kita sendiri, karena ketidakmampuan menghargai hasil akan membuat kita sulit merawat apa-apa yang sudah dibangun. Mentalitas seperti ini yang membuat banyak proyek mangkrak setelah pemimpin berganti. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Mereka yang tidak mau melihat hasil seringkali adalah orang-orang yang justru menikmati hasil tersebut. Mereka yang dulu terisolasi kini menikmati jalan raya yang mempersingkat waktu perjalanan mereka. Mereka yang dulu kesulitan listrik kini memiliki penerangan hingga ke pelosok. Tapi lihatlah di ruang publik, mereka tetap berteriak, tidak ada perubahan, kata mereka. Mungkin masalahnya bukan karena hasil itu tidak ada, tapi karena hasil itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka ingin keajaiban, mereka ingin semua berubah dalam sekejap. Padahal kemajuan bukan sihir, ia adalah proses panjang yang membutuhkan konsistensi kerja keras, dan yang paling penting adalah kesabaran. Jadi jika mereka masih tidak bisa melihat hasilnya, itu bukan karena hasilnya tidak nyata. Itu karena mereka memilih memandang dari balik kacamata kekecewaan, kepentingan, atau ketidakpedulian. Dan sampai mereka mau membuka mata, hasil itu akan tetap ada, meski mereka berpura-pura tidak melihatnya. Namun meskipun begitu, kita tak bisa terus-menerus menyalahkan mereka yang memilih untuk buta terhadap kenyataan. Karena pada akhirnya, kebutaan itu bukan hanya milik mereka. Kita sebagai masyarakat pun sering kali terjebak dalam pola pikir yang sama. Kita sibuk menunggu sesuatu yang besar untuk datang, berharap keajaiban akan terjadi di depan mata. Padahal perubahan itu sudah terjadi, meski kecil dan perlahan. Ada yang bilang Jokowi hanya ingin mempopulerkan dirinya sendiri. Tapi bukankah itu paradoks? Seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang bekerja keras demi rakyat, lalu dianggap berusaha membangun citra untuk dirinya sendiri. Sementara mereka
Yang berteriak justru tak pernah melakukan apapun selain berkomentar dari jauh. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang lebih menikmati popularitas?